Yang juga masih berlangsung hingga saat ini adalah sidang dakwaan terhadap para terdakwa perintangan penyidikan Yosua. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus perintangan penyidikan Yosua. Hendra Kurniawan, anak buah Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karo Paminal Propampori, menjalani sidang perdana. Hendra ini saudara menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir Yosua. Hendra jadi orang pertama dari 6 terdakwa yang menjalani sidang obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE dan pasal 55 atau pasal 233 KUHP. Dalam dakwaannya jaksa menyebut Hendra menuruti skenario Sambo untuk merusak laptop dan CCTV di TKP Duren 3. Bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa. Dalam dakwaan, jaksa menyebut sebagai bawahan Hendra mendapat arahan dari Ferdi Sambo agar kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi pemeriksaannya dilakukan di Paminal Propam sesuai perintah Sambo. Dengan alasan kasus ini bermula dari pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 0. Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut bahwa Sambo memerintahkan anak buahnya untuk mengambil CCTV di Duren 3. Sambo bahkan sempat marah kepada bawahannya, Cuk Putranto, dan memintanya untuk melakukan perintah tanpa banyak tanya. Ketika sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, "CCTV di mana?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "CCTV mana, Jenderal?" Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, "CCTV sekitar rumah." Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, "Sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan." Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, "Siapa yang perintahkan?" Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Siap." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, "Kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya." Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, "Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Siap, Jenderal." Jaksa penuntut umum juga mengungkap momen Ferdi Sambo menangis di hadapan Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin. Sambo sempat marah, tapi kemudian menangis karena bawahannya sempat meragukan penjelasannya terkait kematian Brigadir Yosua. Saksi Ferdi Sambo mengatakan,
Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Sidang dakwaan terhadap 6 terdakwa obstruction of justice masih berjalan hingga saat ini. Sedang jeda sejenak sidangnya, kita akan mengupas bagaimana peran masing-masing terdakwa bersama Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Selamat malam, Bung Usman, Bung Martin. Selamat malam, Selamat malam, Bung Martin. Selamat malam, Bung Usman. Kita sama-sama menyimak dakwaan sejak pagi tadi yang dibacakan jaksa penuntut umum. Kalau dari sisi Bung Martin, melihat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini sudah objektif kah? Ya, terima kasih Mbak Friska. Menurut saya, dakwaan dari jaksa penuntut umum ya sudah memenuhi kriteria pasal 143 KUHP ya, cermat, jelas, dan lengkap. Uraian peristiwanya juga sudah baik ya. Dan dalam dakwaan hari ini ya untuk para terdakwa ya kalau nggak salah kan ada 6. Ya. Nah, saya melihat memang mirip-mirip ya, mirip-mirip dan juga kalau dari sisi materinya ya saya lihat bahwa ada beberapa fase di sini. Yang pertama adalah fase perintah dari Ferdi Sambo kepada para bagian propam ini, Anak buahnya ya? ya anak buahnya. Di mana para anak buahnya ini disuruh melakukan pekerjaan yang bukan tugas dan tanggung jawabnya ya, ataupun bukan kewenangan mereka. Nah, lalu selanjutnya mereka disuruh membersih-bersih TKP, ya, baik dari disuruh mengolah TKP, lalu disuruh mengambil barang bukti. Nah, dalam fase ini ya seharusnya mereka tahu kalau memang kejadiannya sesuai dengan apa yang didalilkan seperti tembak menembak ya, ada dugaan kekerasan seksual, mengapa kok barang-barang bukti itu harus diamankan ya? Bukannya harusnya segera diberikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan ataupun kepada Barreskrim Polri untuk diteliti kebenarannya apakah memang peristiwanya sesuai dengan tembak menembak dan ada dugaan kekerasan seksual, atau dalam tanda petik mereka ini lagi dipergunakan sebagai pembersih gitu ya. Nah, cuman kan dalam hal ini mereka masih menganggap bahwa perintah itu benar. Lalu fase yang ketiga, ketika Cuk Putranto dan teman-temannya ini melihat fakta yang sebenarnya ya. Fakta yang sebenarnya adalah ternyata Joshua itu masih hidup dan masuk ke jalan Duren 3, rumah yang di Duren 3, lalu Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah. Nah, ketika masih hidup itu, dia ngadu kepada Hendra Kurniawan. Dan akhirnya mereka sama-sama menghadap Ferdi Sambo. Ya. Baik. Di sini kan akhirnya Ferdi Sambo ketika ditanya dia masih playing victim. Masa sih kamu nggak percaya sama saya? Tapi yang jelas ada 3 fase itu ya, dan itu sudah dijelaskan runtut begitu ya, Bung Martin? Sedikit lagi. Nah, pada fase ini ketika sudah ketahuan, mereka tetap mengikuti arahan dari Ferdi Sambo untuk menghancurkan barang bukti dan sampai mereka di Patsus, ya, baru mereka mengaku. Nah, ini menurut saya memang tidak bisa mereka ngeles ya, mereka bilang bahwa mereka tidak terlibat karena ada kesempatan untuk mereka untuk mengadu ke atasan yang lebih tinggi. Nah, makanya menurut saya ya, inilah yang disebut bahwa di kepolisian kita ini menandakan bahwa perintah atasan itu melebihi undang-undang. Ya. Ya, ini harus dikoreksi Mbak Baik, Friska. ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sudah bergabung juga Komjen Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Selamat malam Pak Ugroseno. Saya ke Bung Usman dulu. Bung Usman,
Kalau dari tadi konstruksi hukum yang disusun oleh jaksa dalam dakwaan, apakah bisa kalau misalnya terdakwa bilang ini kondisinya overmah dalam tekanan mutlak maupun relatif, atau sebenarnya masih ada waktu kesempatan untuk terdakwa ini mengurungkan niatnya atau tidak mematuhi perintah atasannya? Yang dijelaskan oleh Bung Martin tadi sudah baik, terstruktur, dan tinggal bagaimana kita melihat konstruksi hukum yang ditempatkan oleh jaksa beserta juga argumen-argumen pembelaan dari pihak terdakwa. Kalau dikatakan ini sebagai tindakan overmah, saya kira sulit karena ada pengetahuan, ada kesempatan yang tersedia untuk katakanlah membatalkan apa yang mereka lakukan, dalam hal ini merusak video CCTV. Nah, dalam konteks itulah menurut saya tepat jaksa menggunakan konstruksi hukum, bukan hanya hukum pidana, tapi juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan pengerusakan closed circuit television itu atau CCTV. Kenapa demikian? Karena dalam hukum pidana rata-rata baik itu pasal 221 maupun pasal 233 itu hukumannya memang cenderung ringan, kecuali kalau misalnya hukuman untuk perbuatan perintangan keadilan dari dasar pasal 233 itu dan 221 itu dihubungkan dengan misalnya pasal 52 tentang pelaksanaan perintangan keadilan oleh seorang pejabat penegak hukum. Nah, itu bisa ada pemberatan. Nah, tapi kembali ke pasal 49 Undang-Undang ITE, berarti jaksa menempatkan ancaman yang tertinggi. Dalam hal ini kalau tidak salah itu ada sekitar 10 tahun penjara. Konstruksi hukum ini harus bisa dibuktikan oleh kejaksaan dengan unsur sengaja dan juga unsur di mana para terdakwa tidak dalam posisi yang overmah. Tidak ada keadaan terpaksa, keadaan memaksanya begitu ya, overmah. Sudah tergabung juga Pak Ugro Seno, selamat malam. Selamat malam, suaranya hilang ya? Bisa terdengar suara saya, Pak Ugro? Kedengaran? Sekarang sudah terdengar? Apa masih belum, Pak Ugro? Saya bisa mendengar. Sudah. Oke, Pak Ugro. Jadi kan kalau tadi kita lihat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu sebenarnya ada waktu atau ada kesempatan untuk para terdakwa ini mengurungkan niatnya. Tapi di isi dakwaan itu terdakwa bilang takut begitu, takut dimarahi lagi atasan, dalam hal ini Sambo. Sebenarnya mungkin atau tidak sih untuk mengabaikan perintah atasan kalau bagaimana kondisi psikisnya begitu? Ya, selalu saya katakan bahwa anggota Polri itu bertanggung jawab pada undang-undang atau hukum. Ya. Beda dengan perang ya. Perang itu kan ada perintah komando, perintah atasan itu diikuti. Tapi kalau kepolisian itu atau anggota Polri itu bisa menyatakan bahwa kami keberatan melaksanakan perintah itu. Perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau hukum, itu aja. Oke, tapi pada praktiknya kalau kita baca dari surat dakwaan ada ketakutan dari mereka, bahkan dari Hendra Kurniawan mengatakan ke Arief, sudah ikuti saja Arief begitu. Begitu pula bawahan-bawahannya takut gitu untuk melawan. Bagaimana sebenarnya Pak Ugro pada praktiknya yang terjadi di lapangan? Ya, budaya beda pendapat itu harusnya tetap diciptakan di Polri supaya pertanggungjawaban polisi itu memang cukup berat, ya kan? Pertanggung jawab sebagai seorang anggota Polri itu di depan hukum dan undang-undang. Kalau kita berbeda pendapat dengan pimpinan, itu risiko paling berat itu adalah mungkin mutasi dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Ya. Ini juga kan akan berganti, itu nggak ada masalah. Kalau tidak mampu menolak perintah ya sudah pasti pidana begitu Pak Ugro ya. Itu risiko yang harus dihitung matang-matang sebelum menerima perintah atasan. Idealnya begitu ya Pak Ugro? Idealnya. Itu selalu diberikan pada saat pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama, bahwa memang anggota Polri itu satu kakinya bisa di kuburan atau kematian, satu lagi di penjara. Jadi memang harus bertindak hati-hati pada saat mengambil keputusan. Nah, ujian mengambil keputusan itu yang di pendidikan polisi di beberapa negara yang pernah saya kunjungi ya memang itu paling itu ya.
Bung Usman, jadi apa dong yang salah? Kalau sebenarnya sudah awal pendidikan sudah dikabari, tapi sebenarnya pada praktiknya tidak semudah itu. Dalam pandangan saya itu karena adanya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada Verdi Sambo. Pertama, selain ia memiliki jabatan sebagai kepala divisi Propam, ini kepala polisinya polisi Pak Ugroseno pernah menjadi Kadif Propam. Posisi yang paling ditakuti. Tetapi bukan hanya Kadif Propam, tetapi juga Verdi Sambo diberi jabatan istimewa sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus, Kepala Satgas Khusus, yang tugas-tugas dan wewenangnya diberikan secara luas, secara berlebihan oleh Kapolri melalui Surat Perintah 1583 untuk menangani berbagai masalah yang bisa mengambil alih perkara-perkara tingkat kepolisian daerah, tingkat kepolisian resort di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, maka perintah dari yang bersangkutan itu dilihat bukan sekedar dari perintah seorang senior atau perintah dari seorang berpangkat bintang 2, tetapi juga perintah dari seorang Kadif Propam dan perintah dari seorang kepala Satgas Khusus. Perintah dari Kadif Propam itu artinya mereka akan aman dari kemungkinan-kemungkinan dipersoalkan karena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran kode etik atau pelanggaran sumpah jabatan. Karena yang menyuruh justru orang yang paling berkuasa di dalam pengawasan internal kepolisian. Jadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan kepada satu orang, apalagi satu orang ini mengalami kenaikan pangkat yang sangat cepat gitu ya, dan bahkan diproyeksikan akan menjadi Kapolri, ini satu hal yang tidak boleh terulang di kemudian hari. Oke, ada konsentrasi kekuasaan berlebihan dalam hal ini terhadap Sambo. Kalau Bung Martin melihatnya, apakah kalau bicara soal terdakwa di sidang kali ini akan sulit untuk lolos dari jerat pidana? Ya, kan pasalnya banyak ya, dari ITE sampai dengan obstruction of justice. Betul, paling berat pasal 49 Undang-Undang ITE. Ya, saya lebih tertarik nanti ke depan di RUU KUHP kita ya. Saya nggak tahu apakah pasal ini dipertimbangkan atau tidak. Tapi untuk obstruction of justice, untuk pidana umum ya, saya pikir ini harus dinaikkan ancaman pidananya. Nggak fair ya rasanya kalau cuma dikenain 9 bulan ataupun 4 tahun. Sedangkan kalau contoh ya, advokat merintangi penyidikan di Undang-Undang Tipikor itu ancamannya belasan tahun, Mbak. Ya, itu nggak fair rasanya. Jadi saya pikir di dalam KUHP kita nantinya untuk obstruction of justice itu harus dinaikkan ancaman pidananya. Nah, lalu yang berikutnya tadi mengenai overmah, saya kurang setuju kalau ini dijadikan alasan pembenar ya, atau alasan pemaaf bagi para terdakwa ini. Kenapa? Karena di dalam pasal 48 KUHP itu ada ketentuan dampak yang tidak dilakukan itu ya harus lebih besar daripada yang dilakukan. Contoh seperti ini. Saya mau nanya, apakah dengan tidak mengikuti perintah Verdi Sambo mereka akan kehilangan nyawa? Kan tidak. Tapi akibat mereka mengikuti instruksi Verdi Sambo, mereka menjadi melanggar undang-undang. Nah, jadi yang dia lakukan itu dampaknya lebih besar daripada apa yang tidak mereka jika lakukan gitu loh. Jadi menurut saya overmark itu tidak akan relevan untuk mereka gunakan sebagai celah hukum. Lalu yang terakhir nih Mbak Friska, saya ingat betul ya di Instagram, salah satu istri dari para terdakwa ini mengatakan apabila terdakwa tahu bahwa itu adalah rekayasa. Oh, terputus. Pak Ugro, apa evaluasinya agar ia tidak terulang, tidak ada konsentrasi kekuasaan yang berlebih dan juga ada daya begitu untuk melakukan perintah atasan harus dalam koridor undang-undang, Pak Ugro? Ya, yang pertama ya setiap anggota Polri loyalitas itu kepada undang-undang, kepada hukum, kepada institusi, itu nomor satu. Jadi tidak ada loyalitas pada perorangan. Jabatan apapun tidak perlu ada loyalitas pada perorangan, karena semua juga suatu saat akan berganti. Cuma saya melihat obstruction of justice ini, menurut saya kan dari pasal 221 sampai 232 atau 233 itu di KUHP, ya kan? Betul. Harus dipisahkan. Obstruction of justice yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kan, dengan obstruction of justice yang dilakukan oleh anggota-anggota yang tidak terlibat, yang kemudian datang ke TKP, merusak dan sebagainya.
Kalau menurut saya, anggota Polri yang dikatakan melakukan obstruction of justice di kasus Duren 3 Ya. adalah yang misalnya Baradae terlibat di situ, kemudian dia merusak dan sebagainya bisa. Oke. Tapi lain itu cukup kode etik. Ya, iya. Jadi lagi didebatkan kalau anggota Polri tidak melaksanakan tugas di TKP dengan sebaik-baiknya bisa dikategorikan obstruction of justice, cukup kode etik, Oke. tidak pidana. Nah, Baik. yang itu adalah Ya. yang benar-benar pelaku melakukan itu, itu dipidana. Baik, Itu saja. baik. Kalau dari Bung Usman, apa iya dipisahkan mana yang harus pidana, mana yang harus etik, tidak semuanya diklasterkan sama? Ya bisa dipisahkan itu, tetapi Silakan. sedikit berbeda. Untuk yang pertama, kalau ia terlibat di dalam konteks kejahatannya dan melakukan tindakan lanjutan setelah kejahatan itu dilakukan dengan obstruction of justice, Ya. maka ia seharusnya bisa dituntut, didakwa dengan tuntutan yang jauh lebih besar. Dan di situ soalnya bukan lagi sekedar etik, tetapi soal kriminal. Dengan kata lain, apa yang dilakukannya bukan lagi sekedar pelanggaran etik. Yang melanggar etik belum tentu kriminal, tetapi yang kriminal sudah pasti melanggar etik. Ya. Yang kedua, untuk yang di luar dari mereka yang melakukan kejahatan dan melakukan sekaligus tindakan obstruction of justice itu, memang tidak bisa langsung serta-merta dituduhkan pembunuhannya, melainkan sekedar misalnya obstruction of justice-nya. Di sini etik bisa saja diberlakukan, tetapi ketika ia sudah mengetahui bahwa misalnya tindakannya itu untuk menutupi kejahatan, bukan sekedar merusak barang bukti, bisa juga diperberat. Dan disitulah persis pasal 52 yang sedari awal saya katakan harus dihubungkan dengan pasal 233. Jadi ancaman pidananya bukan sekedar 4 tahun penjara seperti yang disebutkan dalam pasal 233 untuk obstruction of justice, tetapi diperberat sepertiga karena ia merupakan aparat penegak hukum dan tahu konsekuensi ya begitu ya, yang punya kewajiban hukum untuk membukanya. Justru yang dilakukannya menutupi kejahatan. Itu yang saya kira hilang dalam dakwaan jaksa. Jadi dalam dakwaan jaksa itu lengkap untuk 233, lengkap untuk 221, lengkap untuk pasal 49, tetapi tidak memasukkan pasal 52 yang menurut saya justru sangat krusial. Nah, yang penting sekarang kita akan lihat sejauh apa jaksa bisa cermat dalam proses pembuktian di persidangan untuk meyakinkan hakim dalam perkara dalam hal ini obstruction of justice. Terima kasih Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Terima kasih Pak Ugraseno. Terima kasih Komjen Purnawiran Ugraseno, mantan Wakapolri.